Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Untuk video kali ini kita bahas adalah sebuah kasus terkait dengan korupsi. Kayaknya sudah menjadi budaya banget ya di Indonesia, yang namanya korupsi itu dari level bawah sampai atas ada aja terus. Nah, kali ini menimpa sosok yang sering viral di Indonesia. Ada 14 orang yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK, salah satunya adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel gitu. Kan kita bisa lihat nih Pak Noel beberapa kali kan viral tuh marah-marah kesannya kayak ngebela orang kecil yang ada sejumlah oknum pengusaha yang menyita ijazah atau melakukan tindakan-tindakan buat sholat nggak bisa, nggak boleh istirahat. Kesannya kayak ngebela rakyat kecil dan marah-marah. Tapi ternyata teman-teman di hari Rabu malam 20 Agustus 2025 Noel ini tertangkap tangan dari KPK melakukan tindakan tersebut. Tetapi kategorinya ini apakah korupsi atau pemerasan? Kalau aku lihat nih dari rilis dari juru bicara KPK Budi Prasetyo dan juga ketua KPK, ini sepertinya pasalnya adalah pasal pemerasan. Maksudnya gimana? Pemerasan apa ini Anjas? Jadi kronologi dan juga konstruksi dari kasus ini adalah modusnya begini teman-teman, ada sertifikasi K3 ya. Sertifikasi K3 itu penting banget ya, karena ini adalah pengakuan resmi atas kompetensi seseorang atau perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa individu atau organisasi telah memenuhi standar persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga terkait, dan sertifikasi ini harus dimiliki oleh seluruh pekerja agar bisa mendapatkan tunjangan ataupun juga syarat tertentu. Nah, sertifikasi yang dilakukan oleh para rakyat kecil, buruh-buruh ini yang diduga adalah dilakukan pemerasan. Nah, menurut keterangan Ketua KPK adalah sebenarnya nih, untuk ngurus sertifikasi K3, buruh atau karyawan, cuma butuhnya adalah Rp275.000. Tapi faktanya di lapangan ditemukan oleh KPK, setiap buruh, karyawan itu bisa mengurus surat sertifikasi K3 itu sampai 6 juta rupiah. Padahal gajinya juga itu dibayar dengan 2 kali gaji sertifikasi tersebut. Modusnya adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses jika tidak membayar uang tersebut. Nah, selisih antara 275.000 dengan sekitar 6 juta rupiah tersebut, itulah yang menjadi lahan basah para oknum-oknum tersebut. Betul nggak sih kita sebutnya oknum kalau sudah terlalu banyak? Karena ada 14 orang yang diamankan di sini ya teman-teman. Terus juga kerugian masyarakat ini dari 2019 sampai sekarang ini, kalau aku lihat dari seluruh konferensi persnya, yang tercatat itu kurang lebih adalah sekitar seratusan miliar rupiah. Aku yakin sih ini baru ibarat kata itu kayak fenomena gunung es gitu loh. Yang ketahuan korupsi itu baru di level ini aja. Aku yakin di bagian-bagian lainnya juga hanya menunggu waktu aja bakal terbongkar atau enggak. Ya, aku agak sedikit nggak terlalu excited ya. Kalau ngomongin korupsi di Indonesia, kan selama ini kita tuh udah excited tuh ya. Excited banget pada saat Pak Prabowo bilang, kita akan ngebuat undang-undang yang memiskinkan koruptor yang kesannya ke arah seperti itu. Tapi kan ternyata sampai sekarang juga nggak ada juntrungannya. Kesannya gitu, pada saat ada penangkapan koruptor, pejabat gitu, ada seseorang yang hadir ujuk-ujuk pengen jadi pahlawan. Nah, gara-gara dia nih, koruptornya semua diberantas. Nah, dugaannya sih ada yang mengarah ke sana. Untuk Pak Noel ini kan kalau nggak salah ya, adalah menteri atau wakil menteri pertama kali di kabinet Merah Putih Prabowo yang ditangkap oleh KPK. Mudah-mudahan pertama dan terakhir ya, artinya harapannya adalah memang nggak ada nih pejabat-pejabat kita yang melakukan tindakan-tindakan merugikan masyarakat, termasuk korupsi. Kalau memang banyak, mudah-mudahan ini yang pertama dan akan ngebuka ke jalan-jalan berikutnya lagi. Nah, kemudian dari keterangannya juri bicara KPK ya, mengatakan bahwa dalam 14 orang yang diamankan ini, dalam operasi tangkap tangan KPK ini, itu juga disita sejumlah uang, terus juga uangnya udah puluhan miliar, nyaris sudah seratusan, ada juga 22 kendaraan, terdiri dari 15 mobil dan juga 7 motor mewah. Ini didapatkan dari beberapa lokasi yang berbeda. Nah, pemerasannya sudah berlangsung sejak 2019 sebelum dari Pak Noel ini menjabat. Nah, ini kan waktu aku lihat di rilis hari ini ya, press conference KPK,
Noel ini nangis teman-teman. Kan wartawan nanya gitu, Pak Noel, Pak Noel. Terus Pak Noelnya nggak bisa nahan air mata, kemudian nangis, terus disorakin sama sebagian wartawan. Oh gitu, ya karena memang Pak Noel ini kan beberapa kali viral ya. Misalnya nih ada salah satu video nih, kalian masih ingat nggak ya? Karena aku sih yakin ya, kalau untuk kasus seperti ini, aduh, aku nggak tahu sih ya, beneran bakal diusut atau enggak kasusnya gitu. Takutnya nanti udah ditangkap, masuk penjara, nanti remisinya banyak banget, baru menjalani hukuman 2/3 tahun, kasus korupsi atau yang seperti ini pejabat, tiba-tiba sudah dibebaskan karena mendapatkan surat berkelakuan baik dari kepala lapasnya. Coba siapa yang pernah mengalami kasus ini? Kayaknya bukan cuma satu atau dua koruptor begitu. Nah, coba kita lihat nih pada saat Pak Wamen itu berbicara terkait dengan fakta integritas. Katanya, saya mau buat fakta integritas, katanya. Nanti kalau ada pejabat yang melakukan korupsi, itu harus dihukum mati. Wis, masa seperti itu? Coba kita lihat dulu nih, cuplikan video yang viral, yang saat ini juga mulai banyak di-repost di sosial media. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Wis. Kalau korup, hukum mati. Oke. Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Siap, Pak Immanuel Ebenezer. Aduh, namanya Noel ya, padahal namanya suci banget ya. Ya, apakah ini korupsi atau bukan? Kalau pasal yang dikenakan adalah pemerasan. Tapi kan ya, kasihan loh Pak, buruh-buruh loh. Bapak itu udah kaya raya loh, para pejabat ini loh. Masa buruh-buruh yang gajinya cuma 3 juta, 4 juta, atau bahkan masih ada 2 jutaan, sejutaan, mereka harus ngebuat sertifikasi K3 yang harusnya 275.000 doang, harus ngebuatnya sampai 6 juta 2 kali gaji mereka loh, untuk ngasih gitu kan ya, buat para oknum-oknum tersebut. Itu kan pemerasan yang sangat menyedihkan banget. Padahal nih, Pak Noel nih jejak digitalnya ya, ada dua nih kita akan tonton ya. Waktu Pak Noel itu sidak di pabrik odol, yang kesannya kayak ngebela orang kecil gitu kan ya. Nah, ternyata kok Bapak, kalau memang betul tuduhan yang disampaikan KPK tersebut, dugaannya Bapak kayaknya lebih kejam daripada pengusaha pabrik odol tersebut ya. Ini salah satu cuplikan ya Saya teman-teman. Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bu. Immanuel Ebenezer. Iya. Ini saya di pabrik ibu di Triple H. Ini gimana Bu persoalan kawan-kawan kerja ini, Bu? Buru-buru ini. Ibu kemarin berapa lama? Biar saya tunggu di lokasi. Wes. Mengebela banget ya rakyat kecil gitu. Saya nunggu ibu 2 jam gitu. Saya harus dipanggil presiden jam 1:30. Mana yang prioritas, ibu atau presiden? Ya Bu, ini perusahaan Bu, ini banyak ini orang tua semua Bu, sini Bu. Iya. Siap, orang tua semua. Saya nggak melarang untuk ibu merhatiin orang tua ibu, tapi dia orang tua semua ini di sini yang hadir. Ini gimana Bu? Jadi apa? Makanya tuh aku nggak terlalu gampang terperdaya ya sama sosial media ataupun juga di publik. Kalau ada pejabat-pejabat yang kesannya kayak ngebela rakyat kecil. Ya ini memang betul ya, ini ngebela nih bagus, kita apresiasi. Tapi kan ternyata di balik ini juga melakukan hal yang nggak jauh berbeda gitu ya. Meres orang-orang kecil dengan membuat sertifikasi tersebut yang harus 275.000 tapi menjadi sampai 6 juta rupiah yang disampaikan oleh KPK. Jadi kita tuh jangan terlalu sering percaya sama pandangan mata teman-teman. Karena pandangan mata itu sering kali menipu. Apalagi kalau sudah membahas terkait dengan politik dan juga para pejabat-pejabat. Ini yang lain nih teman-teman. Ada salah satunya sidak. Wih. Marah-marahnya. Ini maki-maki dan marah-marah salah satu karyawan, ini kalau nggak salah dia dari Sumatera ya. Ada dugaan karyawannya itu disita ijazahnya agar tidak bisa keluar semena-mena. Oke, coba Bapak melakukan tersebut bukan di perusahaan kecil. Setahu aku nih ya, terkait dengan ijazah yang disita itu ya, perusahaan-perusahaan besar Pak di Jakarta, you name it, aku bisa sebutkan siapa aja, bahkan dulu temanku ya,
ada beberapa temanku yang resign lebih dulu karena kontraknya 5 tahun, dia harus mengganti uang setelah negosiasi gara-gara ijazahnya ditahan, itu akhirnya harusnya mengganti dia sekitar 500 juta, tapi karena mohon-mohon, kemudian melakukan berbagai macam pendekatan, akhirnya ngegantinya cuma sekitar 50-70 juta rupiah. Itu di Jakarta masih banyak loh Pak, ngapain jauh-jauh ke Sumatera, dan itu perusahaan-perusahaan besar banget Pak. Ini kan perusahaan kecil kayak Tour and Travel atau perusahaan yang levelnya UMKM itu kan banyak ya. Aku paham sih dari sudut pandangnya. Aku nggak mendukung juga oknum-oknum tersebut melakukan penyitaan terhadap ijazah. Menurut aku itu nggak benar. Tetapi kan sayangnya gitu, dugaannya hal-hal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum pejabat bukan tulus untuk menolong masyarakat, tapi pengen menaikkan namanya. Apalagi ditambah dengan dugaan pemerasan sertifikasi K3 untuk masyarakat, untuk orang-orang kecil. Nah, lantas bagaimana kelanjutannya saat ini? Kelanjutannya saat ini ke-14 orang tersangka, berarti ya mereka sudah ditetapkan oleh KPK, itu dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan penahanan dan juga pemeriksaan. Ada salah satu foto yang viral teman-teman saat ini di media massa ataupun juga sosial media. Pak Noel ini lagi ditempelin banyak banget kayak alat-alat kesehatan. KPK tuh mengecek ya, aku cek dari beberapa sumber di sini, ternyata itu memang prosedur yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan pengecekan kepada setiap tersangka atau orang yang akan ditahan di KPK untuk memastikan bahwa mereka kondisinya baik-baik aja sebelum mereka ditahan dan diperiksa di gedung Merah Putih KPK. Oke, pelajaran dari sini sekali lagi jangan terlalu percaya dengan pejabat-pejabat Indonesia yang sering menunjukkan blusuannya dalam tanda kutip atau hal-hal yang kayaknya ngebela rakyat. Ada sebuah teori namanya dekonstruktif. Ini adalah teori psikologi ya, bahwa apa yang biasanya ditunjukkan ke publik justru malah kebalikannya. Kalau orang nunjukin baik mulu, nggak pernah marah mulu, jangan-jangan justru kebalikannya. Dia sedang menutupi emosionalnya yang tidak bisa terkontrol. Begitupun juga sama dengan pejabat-pejabat di Indonesia yang sering banget menunjukkan blusukan-blusukan yang kesannya kayak ngebela rakyat, sebenarnya dia sedang menutupi sesuatu hal yang tidak ada kepentingannya dan mendukung rakyat. Apakah seperti itu kejadiannya, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini? Kalian bisa merasakanlah seperti apa keadaannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.